Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Aliena dengan NIM 008 dari kelas 2022A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis esai ujian tengah semester mata kuliah pengambilan keputusan. Selanjutnya, penjelasan kasus atau gambaran singkat kasusnya. Pada tahun 2025, pemerintah Kabupaten Banyuwangi merencanakan program Desa Wisata Berkelanjutan untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi dan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Banyuwangi menjadi contoh nasional dengan keberhasilan Desa Taman Sari yang meraih sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan 2025. Pemerintah menghadapi dua pilihan kebijakan atau alternatif. Yang pertama yaitu pengembangan infrastruktur fisik seperti jalan dan fasilitas wisata. Lalu yang kedua yaitu penguatan kapasitas masyarakat lokal melalui pelatihan, promosi digital, dan pemberdayaan UMKM. Dari kedua alternatif ini perlu dipilih dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat. Next slide, yakni analisis SWOT. Jadi di sini terdapat dua alternatif, yaitu alternatif A maupun alternatif B yang akan dianalisis menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, alternatif A berfokus pada pembangunan infrastruktur seperti transportasi, jalan, atau objek wisata. Di alternatif ini juga memiliki kekuatan atau strength, yakni dapat meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas pengunjung antar pemukiman wisata di Banyuwangi, seperti Taman Sari dan Kemiren, sekaligus akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan jumlah kunjungan. Kelemahannya atau weakness terletak pada tingginya biaya dan ketergantungan terhadap dana pemerintah pusat maupun daerah. Dari sisi peluang atau opportunities, yaitu adanya pelaksanaan proyek meliputi minat investor swasta dalam industri pariwisata dan dukungan dari inisiatif nasional seperti Kemenparekraf atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun, alternatif ini juga memiliki ancaman atau threats, yaitu jika pembangunan tidak merata terdapat resiko ketimpangan regional, dan jika pembangunan tidak mengikuti prinsip-prinsip berkelanjutan, terdapat resiko kerusakan lingkungan. Selanjutnya, alternatif B. Di alternatif B berfokus pada peningkatan atau penguatan kapasitas masyarakat melalui kolaborasi dengan UMKM, pemasaran digital, ataupun pelatihan. Di alternatif B memiliki kekuatan atau strength, yaitu dengan bekerja sama dengan UMKM dan sektor kreatif, maka kebijakan ini atau alternatif ini secara langsung meningkatkan perekonomian lokal dan memiliki biaya implementasi yang relatif lebih efisien dibandingkan pembangunan infrastruktur skala besar. Namun memiliki kelemahan atau weakness, yaitu karena melibatkan bantuan berkelanjutan dari mitra ataupun pemerintah. Nah, secara tidak langsung saat itu juga mungkin tidak langsung memberikan manfaat. Opportunities atau peluangnya patut diperhatikan karena sejalan dengan tren pariwisata berbasis masyarakat dan dukungan inisiatif nasional Gerakan Pariwisata Bersih. Alternatif ini juga memiliki ancaman atau threats, yaitu rendahnya motivasi masyarakat akibat tidak adanya bantuan berkelanjutan dan adanya persaingan antar komunitas wisata yang mengakibatkan ketimpangan kapasitas manajemen. Selanjutnya, argumentasi pemilihan kebijakan. Mengapa saya memilih alternatif B sebagai pengambilan keputusan dalam studi kasus tersebut?
yaitu karena alternatif B merupakan pilihan kebijakan yang paling praktis dan strategis bagi Banyuwangi. Alternatif ini mencakup peningkatan kapasitas masyarakat setempat melalui kemitraan dengan UMKM, promosi digital, dan pelatihan. Sebagaimana terlihat dari keberhasilan Desa Taman Sari dan Desa Kemiren dalam mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan lingkungan, strategi ini lebih berkelanjutan karena mendorong kemandirian dan keterlibatan masyarakat. Selanjutnya, refleksi atau pesan penutup. Pengembangan infrastruktur fisik memang penting untuk memperkuat daya tarik wisata dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, harus diimbangi dengan kesadaran terhadap dampak sosial dan lingkungan agar tidak menimbulkan ketimpangan. Keberhasilan program desa wisata berkelanjutan di Banyuwangi tidak hanya ditentukan oleh kemegahan infrastrukturnya, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan, pelestarian, dan kesejahteraan bersama. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.